selalu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta Natal. Semoga di tahun baru yang akan datang kita semua diberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Selamat Hari Natal. Hai teman-teman, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020. Pesan dan kesan selama sekolah minggu online. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, nama saya Adri Septo Gabriel. Kesan saya selama sekolah minggu online tidak menyenangkan karena tidak dapat bertemu teman-teman dan kakak sekolah minggu. Pesan saya, semoga wabah COVID-19 cepat berakhir agar kita bisa sekolah minggu di gereja lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yipel Satiga. Kesan saya selama saya sekolah minggu online tidak menyenangkan karena tidak dapat berkumpul dengan bermain dengan teman-teman dengan kakak sekolah minggu. Pesan saya, semoga virus corona ini cepat berakhir supaya bisa berkumpul di gereja lagi. Salam Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Oh ya teman-teman, selamat Hari Natal ya. Semoga berbahagia di hari Natal ini, meskipun kita mengalami pandemi COVID-19. Oh iya, aku punya kesan ya selama COVID-19 ini. Meskipun pandemi COVID-19 yang melanda kita tahun ini, saya masih tetap bersyukur karena saya masih bisa beribadah walau di rumah saja. Suasana Natal tahun lalu dengan tahun ini sangatlah berbeda, terutama dalam hal saya tidak bertemu langsung dengan teman-teman dan juga kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Tetapi keadaan ini tidak mengurangi saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya masih bisa merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan saya juga tetap bersyukur karena saya diberi kesehatan. Semuanya ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar untuk saya. Saya juga berpesan buat teman-teman semua, tetap semangat ya, jaga kesehatannya, dan jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus tetap semangat dan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Bye. Cahaya
Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat dan ceria ya adik-adik semua. Adik-adik, tahun ini Natal kita terasa berbeda ya dari Natal-Natal yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tidak bisa berkumpul dalam satu tempat yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tidak perlu khawatir dan bersedih ya adik-adik semua, karena kakak yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan pasti selalu jaga dan lindungi kita semua. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik semua, siapa yang tahu hari ini kita mau merayakan apa? Ada yang tahu? Ya, kita hari ini mau merayakan hari kelahiran Yesus atau yang sering kita sebut dengan hari Natal. Siapa yang senang merayakan hari Natal? Pasti semuanya senang ya. Nah adik-adik, tahu tidak bahwa saat Yesus lahir, semua orang menyambut bahagia kabar tersebut. Bahkan kabar kelahiran Yesus tersebar ke seluruh negeri. Nah, sekarang kakak mau membawa adik-adik semua untuk bersama-sama mengabarkan berita kelahiran Yesus ini kepada seluruh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Hai dunia, gembiralah. Kita nyanyi bersama yuk, sambil tepuk tangan. Hai dunia, gembiralah dan sambut bahagia. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Sambil bertepuk tangan ya sama-sama. Hai dunia, elukanlah Rajamu kudus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Tuhan terus melindungi dan memberkati kami setiap hari. Terkhususnya pada hari ini kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk membawa kabar baik, walaupun sekarang kami beribadah di rumah masing-masing secara virtual. Akan tetapi kami yakin dan percaya bahwa sukacita dan kerinduan kami memuji Engkau tetap ada di dalam hati dan hidup kami. Tuhan, berkatilah Natal SAM GKI Sinar Kasih, sehingga Natal ini membawa sukacita dan damai bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Tahu tidak? Sebenarnya nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah ada loh sejak dulu kala, dari perjanjian lama loh. Yuk kita sama-sama dengarkan nubuatan kelahiran Yesus yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Selamat Natal untuk kita semua. Saya akan membacakan nas Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Salam teman-teman, kami akan menghafal ayat hafalan. Mika 5 ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 1 ayat 37 berbunyi demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin. Wah, hebat ya teman-teman kita bisa membacakan ayat tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang, kakak mau adik-adik ambil Alkitab adik-adik dan kita mau membacakan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita. Dengarlah berita penggenapan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23 dan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan. Salam semua. Saya Pendeta Epi. Saya Halatio. Dan saya Sano. Hari ini kami mau cerita tentang Natal. Iya, Natal itu adalah Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. ya, Natal juga disebut dengan kabar baik. Nah, judul cerita kita apa hari ini? Kakak Iyo? Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, kalau adik-adik semua mau dengar atau mau baca cerita ini, ada dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Ya, baca nanti ya. 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 Ayo Nah, kita mulai. ayo kita mulai. Dengarkan baik-baik ya. Iya. Mana? Dengar ya. Pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat yang bernama Gabriel pergi ke Nazaret. Malaikat apa noh? Malaikat Gabriel. Iya, malaikat Gabriel. Dia pergi ke kota Nazaret untuk menemui Maria. Maria itu seorang perempuan yang Allah pilih untuk mendapatkan kabar baik. Nah, Kakak Iyo,
Malaikat apa pergi ke kota apa dan menjumpai siapa? Malaikat Gabriel pergi ke Nazaret untuk menemui Maria. Iya, mantap. Nah, Sano, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, gini dong, salam, hai kamu yang diberkaruniai Tuhan memberkati engkau. Kalau Marianya terkejut, gimana? Maria terkejut. Oh, Marianya terkejut. Kata malaikat itu, apa kata Iyo? Jangan takut karena engkau beroleh kasih karunia. Iya, benar. Malaikat itu bilang, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Nah, kata malaikat itu sesungguhnya engkau, katanya kepada Maria, akan mengandung. Mengandung itu apa Mengandung apa Kak Iyo? Mengandung itu ada hamil. bayi. Oh, hamil, ada bayi di dalam perutnya. Oh. Nah, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki di sini? Angkat tangan. Aku. Ah, ya, anak laki-laki, dan ketika dia lahir, Maria harus menamai dia siapa? Yesus. Yesus. Mantap. Dia akan menjadi anak yang tambah besar, tambah pintar, dan dia akan memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Dan anak yang dilahirkannya adalah anak kudus. Anak Allah Atau anak kudus. ya, anak Allah yang kudus. Ya, kata Iyo hebat. Nah, apa yang Maria bilang bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, bagaimana itu bisa terjadi? Terus apa kata malaikat itu, Yo? Kata malaikat itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, benar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria katakan, hei, Maria katakan begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Nah, bilang teman-teman, begitulah ceritanya. Ya, kira-kira apa ya makna dari cerita tadi Kakak Iyo? Kelahiran Yesus. Nah, mantap, kelahiran Yesus. Nah, cerita tadi itu tentang Maria yang dapat kabar baik tiba-tiba, dan kabar itu tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Tetapi sebagai orang percaya, Maria dengan penuh percaya dan harapan menerima kabar baik itu. Walaupun Maria satu tadi dia terkejut, Ya. Dia terkejut, dan mungkin juga dia bingung, dan juga mungkin dia takut, ya. Tapi ia bersiap untuk menerima kabar baik itu nantinya. Nah, sekarang kan musim corona. Bagaimana perasaan Tio? Perasaan Tio sedih karena nggak bisa kemana-mana, sama takut kalau di karantina nggak dekat sama keluarga. Gitu, sedih dan takut. Iya, sama seperti Maria tadi. Maria takut juga dan terkejut. Nah, sama seperti kita ketika kita Makanya pakai masker. Oke, mantap. Nah, Sano, pada masa corona perasaan Tano gimana? Sedih nggak, Sano? Enggak. Kenapa Sano nggak sedih? Halaman Tuhan Yesus memberkati. Ada Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, seperti Kakak Iyo sedih karena Kakak Iyo nggak bisa kemana-mana. Tapi ada juga yang kayak Sano, dia nggak apa-apa, yang penting tinggal di rumah karena ada Tuhan Yesus jaga, ya.
Ya, nah. Kalau hujan panggilin Tuhan Yesus. Kalau hujan panggilin Tuhan Yesus juga kalau takut. Nah, jadi sekarang anak-anak, apa yang sedang kita nantikan? Kita sedang menantikan kabar baik bahwa virus corona segera hilang dan kita segera disuntikan vaksin. Nah, vaksin itu nanti akan membuat kita aman kemana-mana. Nah, kita sedang menantikan kabar baik itu ya. Jadi pesan Natal untuk kita semua tahun ini, mari kita semua berdoa. Ayo, mana berdoanya? Ya. Nah, lalu berharap tahun depan kondisi menjadi lebih baik. Supaya apa, No? Supaya apa, yo? Supaya bisa sekolah dan Ya, sekolah minggu lagi dan ketemu teman-teman lagi. Ya, supaya apa, No? Supaya Tuhan Yesus Kristus menjaga. Wih, mantap. Supaya kita bisa jalan-jalan lagi, No. Nah, sekarang kita Berdoa. ya, sampai di situ ya ceritanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom teman-teman. Nah, selamat Hari Adventus. Selamat menanti kabar baik. Selamat menyambut Natal. Shalom. Dah. Adik-adik semua, kalian tahu tidak? Lilin adalah simbol Natal. Lilin Natal akan dinyalakan oleh semua orang saat malam Natal. Namun adik-adik tahu tidak sebenarnya makna lilin Natal itu apa? Lilin adalah salah satu benda penerang. Biasanya dihidupkan di tempat yang gelap
kita mati lampu. Hanya dengan satu lilin saja yang dihidupkan, maka dapat memberikan cahaya yang cukup hangat untuk semua orang. Kelahiran Yesus diibaratkan seperti lilin. Yesus lahir di malam yang sunyi dan gelap. Namun kehadirannya di tengah-tengah dunia membuat semua orang bersuka cita. Karena kelahiran Yesuslah membuat kita menjadi anak yang pemberani, dan kasih Yesuslah yang selalu melindungi kita. Malam Kudus. Adik-adik, ketika Yesus lahir, dia diletakkan di sebuah palungan. Adik-adik tahu tidak? Palungan melambangkan kesederhanaan. Adik-adik, mari kita memperingati kembali kelahiran Sang Juru Selamat
yang hadir di dunia. Dengan penuh kerendahan hati kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke hati kita, agar Natal kita rasa dan indah. Seperti bangunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti bangunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini. Kita mau nyanyikan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa Yesus selalu di hati kita, dan Yesus selalu memberikan damai di kehidupan kita. Indahnya Natal di hatiku. Seperti bangunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kasih karunia dan berkat-Mu atas kami.
Terbukti sekarang ini kami boleh bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia, yang telah menyelamatkan kami semua dari belenggu dosa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa beribadah. Seperti kami sekarang ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberi kami pengharapan, sehingganya mereka tetap merasakan dan damai sukacita di hari Natal. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang yatim piatu dan yang sedang sakit dan berada dalam kesusahan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh dapat menerima sukacita, kesehatan, dan pengharapan di hari Natal ini juga. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya dalam pandemi sekarang ini, Tuhan tetap menjaga dan melihara kami, sehingga kami masih bisa mendapatkan kesehatan dan penyertaan dalam hidup kami. Inilah doa kami dan akan kami sempurnakan dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami akan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak harus semua sehat luar biasa. Hari ini kakak ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk kita semua. Dan semoga sukacita Natal ini tidak berkurang walaupun kita melaksanakan ibadah Natal hanya dari rumah saja, nonton video dari yang kakak sekolah minggu sudah siapkan. Dan tetap berdoa ya supaya di tahun depan kita boleh beribadah di rumah Tuhan, di gereja Sinar Kasih lagi. Kita boleh juga merayakan Natal tahun depan di gereja, tidak seperti sekarang ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mengakhiri ibadah Natal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih atas sukacita Natal ini. Tolong kami untuk terus mampu bersukacita sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, semoga Natal tahun ini dapat membawa damai dalam hati dan pikiran kita, dalam keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan seluruh manusia di bumi. Alam raya berkumandang. In excelsis
melaksanakan ibadah perayaan Natal SHM tahun 2020, walaupun secara virtual Kakak Yakin dan Percaya, makna Natal tidak berkurang sedikit pun di hati adik-adik semua, dan Kakak Yakin dan Percaya Natal akan selalu memberikan damai di hati kita semua. Nah, adik-adik, sekarang Kakak mau memberikan pengumuman, jadi bisa didengarkan baik-baik ya. Adik-adik semua, nanti dari jam 12 siang sampai jam 3 sore Kakak akan tunggu adik-adik di pastori gereja. Adik-adik bisa ke pastori gereja dan mengambil bingkisan Natal adik-adik semua. Oke adik-adik, Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal.